lanjutkan Sahihul Kitab Al-Mawa'id Al-Usfuriyah Syekh Muhammad bin Abi Bakar Al-Masyhur bin Usfuriyah wa nafa'ana bi ulumi maslahah fi darin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. An qala al-muallif radhiyallahu anhu wa ankum al-haditsur rabi', hadis yang keempat. An Ibrahim anil Alqamata an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhum, dari Sayyidina Ibrahim dari Alqamah bin Wan dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ta'ala, semoga Allah memberikan ridho kepada mereka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allama, barang siapa yang ngaji, yang belajar, baban, satu bab, minal ilmi, tentang sebuah ilmu. Sebuah ilmu tuh kayak gini, kita belajar tentang misalnya cara ngiket tali temali itu ya. Nah, ngiket tali temali itu ilmunya apa tuh namanya, tali temali itu. Nah itu satu ilmu tuh. Kalau kita ini udah lebih dari berapa ilmu, ini mah hanya cara ngiket, merajut supaya iketan itu kuat dan kalau dibuka gampang. Itu satu ilmu tuh. Nah, teruslah barang siapa yang mempelajari satu ilmu yang tafi'u bihi, dan ilmunya bermanfaat baginya fi akhiratihi wa dunyahu, bermanfaat untuk dirinya, untuk di dunia maupun di akhirat. A'tahullahu khairan, Allah akan memberikan, menganugerahi kebaikan bagi orang tersebut, yang kebaikan tersebut min umri dunya sab'ata alaf, 7.000 tahun. Jadi kebaikan itu jumlahnya 7.000 tahun. Yang selama 7.000 tahun itu siyamana hariha, siang harinya berpuasa full, wa qiyama layaliha, dan malamnya tahajud, sholat malam, yang seluruh ibadahnya makbulan, la ghairu mardudin, dan tidak ada satupun amalnya yang selama 7.000 tahun itu ditolak, semuanya makbul. Bayangkan, yang ngaji, yang belajar satu bab ilmu saja, yang ilmu itu bermanfaat bagi dirinya untuk kehidupan dia di dunia dan juga di akhirat. Nah, kalau Allah menganugerah itu ganjaran pahala kebaikan sebanyak 7.000 tahun, yang siang harinya berpuasa, yang malamnya sholat malam. Kita umur kita 63 tahun paling mentok, paling sholat malamnya bisa dihitung berapa hari sih? Ini 7.000 tahun. An Ibrahim an Alqamah an Abdullah radhiyallahu anhum qol, dari Sayyidina Ibrahim dan juga dari Alqamah an Abdullah radhiyallahu anhum, semoga Allah memberikan ridho pada mereka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qiraatul Quran a'malul mukaffin. Katakan, orang yang membaca Quran itu adalah amal-amal ibadahnya orang-orang yang cukup. Orang yang merasa cukup, amalan-amalan ibadahnya adalah baca Quran, tadarus. Wassalatu a'malil a'iz, dan adapun sholat, amal-amal ibadah kebaikan orang-orang yang lemah. Wasaumu, adapun puasa, a'malul fuqara, amal-amal kebaikannya orang-orang fakir. Wa tasbih, dan bertasbih, a'malun nisa, amal-amal kebaikannya para wanita, tasbih. Wa shadaqah a'malul asqiya, dan bersedekah itu amal-amal kebaikannya orang-orang yang dermawan. Nah, jadi orang dermawan identik dengan amal-amal kebaikannya sedekah.
Orang-orang yang fakir identik amal-amal baiknya dengan puasa. Wanita identik amal-amal kebaikan dengan tasbih. Jangan ngobrol sini, ngobrol sana, curhat sini, curhat sana, gosip sana, gosip sini gitu. Makanya amal-amal kebaikan ini identik dengan wanita, supaya kebiasaan nggak diem itu dipakai untuk bertasbih. Kalau sehari aja mingkem nggak betah, ada aja yang harus keluar. Siapa yang lewat dipanggil. Pokoknya harus ada yang keluar nih dari mulut nih. Nah, sehingga tasbih itu identik amal-amal kebaikan para wanita. Jadi sibukkanlah dengan bertasbih. Nah, itu. Wa tafakkur a'malud du'afa, dan bertafakur adalah amal-amal kebaikan para orang-orang yang lemah. Rasulullah bertanya, ala adulukum alal a'malil abtal, mau enggak nih, kata Rasulullah, saya kasih tahu nih, saya tunjukin nih amal-amal kebaikannya para pahlawan, para pejuang. Gila. Ya Rasulullah, dijawab sama para sahabat nih, wa ma amalul abtal ya Rasulullah, amal apa itu ya Rasulullah? Amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh para pahlawan, para pejuang. Qala tolabul ilmi fa innahu nurul mu'minin, yaitu menuntut ilmu. Ya belajar, bahasanya ya istilahnya ngaji. Apalagi itu istilah-istilah yang sama dengan tolabul ilmi. Ngaji, sekolah, belajar, hadir ke majlis taklim. Fa innahu, maka sesungguhnya nurul mukminin fid dunya wal akhirah, dengan menuntut ilmu itu, dengan ngaji itu merupakan cahaya bagi seorang mukmin baik di dunia maupun di akhirat. Yang namanya cahaya itu kan terang. Kalau terang dia tidak akan merasa kegelapan. Jalan juga ada arahnya. Kalau dalam keadaan kondisi terang dia bisa melangkah kemana yang dia tuju, kelihatan langkahnya. Beda kalau gelap, boro-boro dia melihat tujuan. Yang semeter 2 meter di depan dia aja nggak kelihatan, akhirnya banyak kesandung jatuh. Nah, dengan ilmu semuanya bisa dilalui dengan terang. Itu maksudnya. Bahasanya sangat luas sekali. Kalau orang yang berilmu, apapun langkah yang dilakukan pasti semuanya dengan ilmu. Tidak berdasarkan daripada omongan kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Waqala, dan bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah berkata, ana madidatul ilmi, kata Rasulullah, saya ini adalah kotanya ilmu. Wa Ali babuha, dan Sayyidina Ali adalah pintunya. Jadi kalau ada sebuah kota, Rasulullah kotanya, dan pintu untuk masuknya ke ilmu tersebut adalah sudah dipegang oleh Sayyidina Ali. Saking sedemikian pinter cerdasnya Sayyidina Ali. Kalau nggak pinter nggak cerdas mungkin nggak diangkat jadi menantu kan, menantu Rasulullah. Yang dari situlah lahir turunan-turunan yang sampai sekarang ini, dari Sayyidina Hasan dan Husain yang menjadi para pembesar pemimpin di muka bumi dari keturunan Rasulullah, dari Sayyidina Ali. Dan tidak akan diberikan perempuan terbaik daripada anak Rasulullah, Fatimah Zahra, kecuali kepada orang yang benar-benar cemerlang, Sayyidina Ali. Sayyidina Ali masih muda, masih sangat muda, pinter, cerdas, sangat pinter, sangat cerdas. Falama, nah setiap kebaikan, setiap yang dipuji pasti ada yang hasud, dan itu sampai sekarang masih berlalu. Setiap kita mengucapkan kebaikan ke seseorang, mengungkap kebaikan kepada orang lain, menyebutkan namanya, pasti muncul tring, otomatis tuh mah ada yang hasud. Nah, ketika Rasulullah mengatakan begini, falima sami'a al khawarij. Nah, khawarij yang dengar nih. Siapa khawarij itu? Khawarij itu adalah sudah ada dari zaman dulu, ekstremis, teroris lah. Nah, pola pikirnya sudah ada dari zaman dulu. Khawarij itu. Khawarij ini adalah berasal daripada orang yang cinta terhadap Sayyidina Ali, bahkan kebablasan. Nah, jadi ceritanya cukup panjang, sangat panjang. Yang jelas terjadi gejolak politik ketika itu sampai terjadi peperangan antara kelompok daripada yang dipimpin oleh Sayyidah Aisyah
Sayyidina Ali, Muawiyah. Terjadi ini gejolak politik nih. Ketika itu gejolak politiknya terjadi setelah meninggalnya Sayyidina Utsman. Setelah Sayyidina Utsman kan harus dilanjutkan dengan Sayyidina Ali. Nah, terjadi gejolak politik, bahkan Sayyidina Ali sampai kubu Sayyidina Ali bermusuhan dengan kubu Sayyidah Aisyah. Nah, setelah itu dipertemukan perundingan, akhirnya damai. Tapi setelah damai itu, ketika waktu itu komunikasi kan nggak secanggih sekarang. Kalau sekarang dikatakan damai, itu di belahan bumi yang lain kan bisa dikatakan damai. Dikatakan di sini serang, di belahan bumi dapat informasi serang. Nah, ketika terjadi perdamaian di sini, berita itu nggak sampai. Sampai ada satu kejadian dari pihaknya Muawiyah menyangka bahwa kelompok Sayyidina Ali menyerang kelompok Muawiyah. Di sini udah damai. Akhirnya diserang begitu, Muawiyah nyerang kelompok Sayyidina utusan ke Sayyidina Ali. Di tengah jalan ada yang mensabotase. Akhirnya ketika itu kondisinya sangat kacau. Sehingga di dalam kitab Zubat itu dikatakan wa majara baina sahabati naskutu wa ajra ijtihadi nusbitu. Apa yang berkembang bergejolak di antara para sahabat udah diam aja. Karena masing-masing mempunyai ganjaran-ganjaran pahala yang kita semua tidak akan bisa untuk menyamainya. Sayyidina Muawiyah juga punya banyak jasanya terhadap Islam. Di kelompok itu ada Amr bin As, orang paling pinter yang mengawali tentang istilah kondisi sekarang ini. Pokoknya pinter, sangat pinter sekali. Dan Sayyidina Ali juga bukan orang sembarangan, sangat cerdas, dan perjuangannya terhadap Islam juga tidak bisa diragukan lagi. Sampai suatu kisah ketika ada 100 orang yang ingin nyerang Nabi ke tempat Nabi, Sayyidina Ali suruh, ya Ali, kamu tidur di tempat tidur saya nih ya. Ini bakal sasaran tembak nih, yang bakalan diserang nih. Saya dengan Sayyidina Abu Bakar akan pergi. Sayyidina Ali waktu itu masih muda, nggak ada tuh perasaan, ya Rasulullah kenapa nggak Sayyidina Abu Bakar saja, umurnya lebih tua gitu kan. Kenapa nggak saya menemani engkau ya Rasulullah. Nggak ada ucapan seperti itu. Sayyidina Ali nurut, dia tidur di situ. Berangkatlah Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar. Saking sedemikiannya taat dan patuhnya Sayyidina Ali. Nah, singkat cerita ketika itu ada tahkim di antara tiga kubu ini, tahkim, dan di saat itu kelompok dari Muawiyah mendapatkan saran daripada Amr bin As bawa Al-Quran. Dan kalau Quran sudah diangkat seperti itu semua orang harus nunduk, diam gitu, semua tenang, ya Al-Quran gitu, ya Al-Quran. Kalau sudah diangkat, semuanya harus duduk semua. Kelompok Sayyidina Ali melihat, enggak, ini strategi nih. Kita tidak akan menuruti mereka kecuali kita membuat mereka nyerah. Karena ketika itu Sayyidina Ali pemegang pemerintahan. Kalau mereka tidak nyerah, kita tidak akan turuti apa keinginan mereka. Nah, melihat seperti itu, kelompok daripada orang-orang pola pikirnya Khawarij ini, dia melihat, wah, Sayyidina Ali udah nggak benar nih, Sayyidina Ali nih. Keluarlah dia. Nah, keluar itu dalam bahasa Arabnya kharaja. Orang yang keluar namanya kharij, sehingga dinamailah Khawarij. Nah, pola pikir Khawarij sampai sekarang ada. Gitu. Nah, Khawarij ini kata Rasulullah, wah, orangnya rata-rata cirinya adalah muda-muda. Ibadahnya saking hebat ibadahnya orang Khawarij sampai para sahabat kalah. Coba bayangin, sampai sahabat ibadah yang sedemikian hebatnya itu kalah dibanding orang-orang Khawarij. Sampai hitam jidatnya. Sampai saking hebatnya ibadahnya sampai hitam jidatnya. Dan gampang sekali dia ciri-cirinya mengkafirkan semua orang. Kafir, bunuh. Kafir, bunuh. Nggak sesuai sama kita, kafir, bunuh. Jadi apapun dilakukan asal bisa membunuh orang. Dengan istilahnya dengan bom lah, dengan bom panci, dengan bom kaleng segala macam. Nah, itulah sampai sekarang pola pikir daripada pemikiran Khawarij itu sekarang masih ada. Nah, mendengar hal itu,
kaum Khawarij ini hasud dia. Falamma sami'a al-Khawarij hadzal hadis hasud mereka semua nih. Alian pada Sayyidina Ali. Wajtama'a asratu nafarin. Dikumpulin nih 10 orang yang jago-jago dari kaum Khawarij yang pinter-pinter, hebat-hebat, canggih-canggih, cerdas-cerdas. Dikumpulin. Maksud itu pengen dites, diadu, dikonfrontasi ilmunya sama Sayyidina Ali. 10 orang. Min kibarihim, daripada pembesar-pembesar daripada kaum Khawarij. Qalu, mereka berkata, inna nas'al minhu mas'alatan wahidatan. Kita tanya nih sama dia nih, sama Sayyidina Ali nih. Satu orang satu masalah. Wanaro, dan kita lihat nih kaifa yajibu lana, gimana cara dia ngejawabnya nih. Gimana dia cara ngejawabnya. Qalu falau ajaba kula wahidin minna, kalau dia menjawab dari setiap pertanyaan dari kita jawaban akhar, jawaban yang berbeda, na'lam annahu alimun kama qala Nabi alaihi salam. Kalau 10 orang ini dikasih jawaban yang berbeda satu sama lain, oke, kita percaya ini memang benar nih sebagaimana yang Rasulullah bilang, emang pinter. Jadi suatu pertanyaan harus ada 10 jawaban. 10 jawaban ini harus berbeda satu dengan yang lainnya. Faja'a wahidun minhum wa qala, datang nih mulai satu orang nih. Satu orang pembesarnya, wa qala ya Ali, al ilmu afdal amil mal. Mana yang lebih afdal? Lebih utama, ilmu atau harta? Fa'ajaba Ali faqala al ilmu afdal. Kata Sayyidina Ali, ilmu lebih afdal minal mal. Faqala, dijawab oleh salah seorang Khawarij tadi, bi'ai dalil. Qala, dijawab oleh Sayyidina Ali, al ilmu mirathul anbiya. Ilmu itu warisnya para nabi. Karena nabi tidak ada yang mewariskan harta, tidak ada yang mewariskan kebun kurma, nggak ada yang mewariskan harta benda kekuasaan mereka, nggak ada yang diwariskan. Wal mal mirasul Qarun wasyidat wa fir'aun. Sedangkan harta itu warisan Qarun, diktator, dan golongan Fir'aun. Itu satu, kenapa ilmu lebih utama dibanding harta. Ilmu itu warisan para nabi, sedangkan harta itu warisan Qarun, diktator, dan Fir'aun, golongan Fir'aun. Itu satu jawabannya. Fadhahaba bihadza, jawab, pergi dah tuh orang tuh. Dah ketemu saya jawab, pergi. Fadhahaba, jawab. Fajal akhir, datang yang lainnya. Yang kedua nih. Fasa'ala kama sa'alal awal, bertanya sebagaimana pertanyaan yang pertama. Fajaba Ali radhiyallahu anhu wa qala, maka dijawab oleh Sayyidina Ali, al ilmu afdal. Kata Sayyidina Ali, ilmu lebih afdal daripada harta. Faqala, dijawab, dengan dalil apa ya Sayyidina Ali engkau katakan bahwa ilmu lebih afdal daripada harta? Faqala, al ilmu, takut kelewat nih, al ilmu yuhrisuka, ilmu pasti menjagamu. Kita mau berbuat jahat, ada ilmunya, nggak boleh, ini dosa. Kalau dosa nanti masuk neraka. Wah, kita mau minum nih siang hari, nggak ada yang lihat. Kalau saya minum, nggak ada yang lihat, tapi yang lihat hanya Allah. Ilmu tauhid kita mengajarkan kita nggak boleh gitu, Allah ngawasin. Kita dijaga sama ilmu gitu. Nah, sedangkan harta, wal mal tuhrisuhu, dan mal harus dijaga. Simpen dah tuh 10.000 lah misalnya pinggir jalan. Kalau nggak dijagain hilang. Kalau nggak dijagain hilang. Nggak usah duit, kadang-kadang panci bekas, ember bekas saja hilang, segitu yang hampir nggak ada harganya, hilang tuh dunia begitu. Tapi kalau ilmu enggak, sebaliknya menjaga kita. Fadhahaba bihadzal jawab, kemudian pergi tuh orang, malu dia, malu
Datang lagi orang yang ketiga. Wajah wahidun minhum wa sa'ala kama sa'alal awal, bertanya sebagai pertanyaan pertama. Awal wasani fa'ajaba Ali radhiyallahu anhu, maka menjawab Sayyidina Ali untuk orang ketiga ini, waqala al ilmu afdal minal mal, ilmu afdal daripada harta. Faqala bi ayyi dalil, dalilnya apa katanya, kok ilmu itu lebih afdal dari mal? Faqala li sahibil mal aduun kasirun, yang punya duit musuhnya banyak. Yang punya duit musuhnya banyak. Pegang duit nih, takut ujuk-ujuk ada orang datang ke rumah, aduh mau minjem nih, aduh tumben nih, nggak biasanya nih orang nggak pernah datang ke rumah, ujuk-ujuk datang. Masih ada maunya nih, ada maunya nih, apalagi udah menjelang lebaran begini nih. Aduh menjelang lebaran, apalagi kalau udah hari Jumat, ada aja yang datang ke tempat, ke kantor, ke toko. Mau lebaran apalagi, ada aja yang datang basa-basi, nanyain basa-basi. Nggak pernah say hello atau ujuk-ujuk datang gitu, nanya basa-basi gitu. Ujuk-ujuk belanja nggak pernah, minta THR. Tuh, dibilang musuh juga enggak gitu, tapi nggak diharapkan kedatangannya gitu. Tiba-tiba datang gitu. Itu dari orang yang baik, belum dari orang yang jahat. Diincer, wah ini ketahuan nih dia nih. Ini tiap hari dia kayaknya rute dia pulang pergi nih, dari toko nih, pasti dia besoknya dia ke bank nih. Udah kebaca nih jam sekian. Wah, udah banyak musuhnya. Diincer. Lagi menjelang Ramadan, kondisi lagi sekarang kayak gini nih. PSBB begini. Wali sahibul ilmi sodikun kasir, orang yang punya ilmu saudaranya, temannya banyak temannya orang punya ilmu. Terus fadhahaba bihadzal jawab, pergi dah tuh orang tuh dengan jawaban yang tadi, dia ngantongin satu jawaban. Wajal akhir, datang lagi yang berikutnya, yang keempat. Faqala al ilmu afdal amil mal, dia nanya lagi, ilmu sama harta lebih mulia mana? Dijawab oleh Sayyidina Ali, al ilmu afdal dong, ilmu lebih afdal. Faqala bi ayyi dalil, dengan dalil apa engkau mengatakan bahwa ilmu lebih afdal daripada harta? Qala idza sarafta minal mal fa innahu yankus, kalau engkau belanjakan tuh duit habis. Simpan aja duit itu di bank, lama-lama habis, kepotong administrasi, pajak segala macam, ada aja biaya-biayanya. Nah, uang lama-lama itu nggak dipakai ya, ini dipakai. Orang sebanyak apapun punya harta waris, dipakai buat ini, buat beli itu, buat nyicil ini. Lama-lama habis tuh, lama-lama tuh menipis, habis, nggak tersisa sedikit pun. Kalau harta, jadi idza sarafta minal mal fa innahu yanqus, pasti bakalan berkurang dan habis. Wa idza sarafta minal ilmi fa innahu yazid, kalau engkau kasih tuh ilmu bertambah. Kenapa bertambah? Karena orang yang membagi-bagikan ilmu itu, dia akan mendapatkan ilmu yang nggak pernah dia pelajari. Jadi ada istilahnya ilmu laduni. Dia nggak belajar tapi tiba-tiba dia bisa. Atau dia nggak pernah belajar tapi tiba-tiba dia bisa mempelajari ilmu psikologis orang. Karena semakin banyaknya orang yang dia hadapi dan ditemui dengan bermacam-macam karakter, akhirnya dia punya ilmu tentang bersosialisasi dengan masyarakat. Jadi ada saja ilmu yang dia dapatkan tanpa dia pelajari. Yang ada ilmunya bukan makin berkurang, makin hilang, makin bertambah. Nggak pernah tuh orang yang ngajarin ilmu takut nanti modal ilmunya habis. Saya nggak mau ngajarin lah, takut modal ilmu saya habis. Nggak ada. Dia ajarin semua, semakin diajarin semakin bertambah. Nggak mungkin orang yang diajarin itu akan semakin lebih hebat daripada yang ngajar. Nggak akan. Karena apa? Iya, mungkin dari segi akademis bisa, tapi dari segi ilmu, dari sesuatu yang sir, itu nggak bisa. Karena tetap yang namanya yang mengajarkan itu
dia mempunyai posisi yang lebih dibanding yang belajar. Terus bahkan ketika Sayyidina Ali minta belajar ilmu tentang apa tuh, yang berkaitan dengan onta, mengikat gitu ya, gurunya orang Yahudi dan dianggap guru, tetap dianggap guru pada orang Yahudi. Terus fadhahaba bihadzal jawab, pergi itu orang dengan jawaban yang tadi, bahwa kalau harta dibelanjain habis sedangkan ilmu bertambah. Datang lagi yang berikutnya nih, nggak kapok-kapok juga nih, paling nggak dia di belakang kamar ngobrol ya, udah deh nggak usah datang nih, malu pasti kejawab gitu ya. Nggak gitu tuh, tapi kekehnya terus pasti nggak bisa nih, saking hasutnya dia punya perasaan ngobrol sama temannya, udah tanya lagi, pasti pertanyaan yang kelima nggak akan bisa. Wahadara akhar fasala kama sa'alu faqala, dijawab oleh Sayyidina Ali, al ilmu afdal daripada mal. Ditanya bi ai dalil, dengan dalil apa? Qala sahibul mal yud'a bismil bukhli wal lu'um. Nah, pemilik harta sering identik dinamai dengan orang yang pelit atau kopet. Identik gitu, walaupun enak aja, saya tiap hari sedekah kok. Pasti dah, coba deh ibu-ibu ke pasar nih ya, punya duit nih ibu ke pasar nih, padahal nawarnya dikit, ini ibu kopet amat ya, udah harga mau modal masih ditawar juga. Jadi artinya pemilik harta itu pasti identik dengan pelit, dipanggilnya pelit, kopet, kikir. Wa sahibul ilmi yud'a bismil azam wal karam. Bismil azam wal karam, dipanggil dengan sebutan yang mulia, terhormat, yang punya ilmu. Nggak ada orang punya ilmu sebut pelit karena nggak berbagi ilmu, nggak ada. Terus pergi dah tuh orang yang tadi tuh, pergi ke kelompoknya, dia bilang udah dapat jawaban nih, udah ente gak usah kesana lagi deh, pasti juga ada jawabannya. Enggak, pasti nggak bisa nih jawabannya sekarang. Penasaran dia. Wasal anzalika faqala al ilmu afdal minal mal. Dijawab dengan dalil apa? Ya Sayyidina Ali, engkau katakan bahwa ilmu lebih afdal daripada amal. Dijawab oleh Sayyidina Ali, al-mal yuhfazu minas sarik. Kalau harta dijaga daripada orang-orang yang mau mencuri. Wal ilmu la yufad. Ilmu nggak perlu dijaga, nggak perlu tuh ada seorang kiai dijaga oleh pasukan khusus gitu. Kenapa? Ini ilmunya banyak banget, ini pinter nih kiai nih, dijaga gitu. Kenapa? Takut ilmunya ada yang curi. Kayak Ustadz Abdul Somad dijaga tuh. Kenapa? Takut nanti isi ceramahnya ada yang nyuri. Nggak ada. Malah kalau mau cari ya tinggal buka aja link YouTube-nya, kelihatan gitu loh. Nggak perlu mencuri. Tapi kalau orang yang punya harta nggak bisa dia. Semakin banyak hartanya, pasang satpam depan satu, pasang CCTV tiap sudut dipasang, takut ada yang masuk, ada yang ngambil, mencuri. Pagar dipasang tambah tinggi lagi. Berangkasnya itu Umi itu lama-lama. Supaya lebih aman lagi, berangkasnya udah kecil, tambah yang gede lagi nggak muat. Akhirnya ya kita dikerjain sama harta. Stres yang ada. Ada sebuah kejadian, salah satu presiden bank di Spanyol atau Portugal gitu ya, meninggal gara-gara COVID. Nah, anaknya nulis surat, bukan protes, bukan apa, dia nulis surat gitu. Bapak saya kaya raya, semua apapun yang diinginkan ada, apapun yang diinginkan tuh ada gitu. Mau ini ada, pengen mau itu langsung disiapin ada.
Tapi menjelang ajalnya dia hanya sendiri. Kemana-mana dulu dikawal. Nggak boleh pergi kemana pasti dikawal. Diikutin terus dikawal, dikerubungin rame-rame. Tapi ketika itu kondisinya saya lihat dia hanya sendiri, nggak ada yang mau menemaninya, bahkan banyak yang menjauh. Dan untuk mendapatkan yang gratis saja nggak bisa, udara kan harus dipakai itu, udara gratis saja nggak bisa. Dan ini kita ngambil kesimpulan bahwa segitu teh presiden pemilik sebuah bank terbesar di Portugal entah di Spanyol itu sampai nggak bisa ngapa-ngapain tuh gara-gara ngebela-belain hartanya. Jadi nggak ada apa-apanya, banting tulang segala macam, kalau harta dicari nggak jadi amal ibadah rugi gitu loh. Amal ibadah yang dicari, kalau ujung-ujungnya kalau diadu-adu ya kita bandingnya apa sih dengan seorang presiden bank kayak gitu. Nah terus kita udah ada contoh, kita mau seperti itu gitu masa akhir kita, jadi buat apa? Kecuali memang semuanya harus kembali lagi untuk bekal buat ibadah. Semakin banyak dikeluarkan, semakin banyak lagi masuk. Itu hukum alamnya. Jadi di sini dilihat kan, satu sisi memang perbedaan kemuliaan ilmu dan harta tergantung di mana dimiliki harta ini. Harta dimiliki oleh orang yang dermawan akan bermanfaat, tapi tetap ilmu lebih mulia. Nah, gitulah. Tapi kalau misalnya dimiliki oleh yang tidak dermawan, lebih parah lagi. Yang lebih mulia pun tetap ilmu lebih mulia. Kenapa? Sedermawan-dermawannya pemilik harta, ya tadi tetap disebut juga kopet juga, tetap dia dikejar-kejar sama pencuri, tetap dia harus ngejagain hartanya. Nggak mungkin orang yang dermawan duitnya babalatak aja di halaman. Tetap dia harus menjaga. Tasnya sih babalatak kan. Tasnya babalatak. Saya kalau ya, terus gimana tadi itu? Orang keberapa tadi? Orang ke-6. Ke-6 ya? Iya, sekarang ke-7. Ke-7. Fadhahaba bihadzal jawab, pergi dah tuh orang tuh. Pergi ke kelompoknya, dah gagal maning, dia bilang gagal maning. Ternyata Sayyidina Ali ada jawaban yang berbeda. Dah, saya maju lagi nih. Saya mau tanya lagi. Enggak usah deh, malu nanti. Pasti bakalan kejawab. Enggak, ini pasti nggak akan bisa nih. Tujuh nih. Nah, terus ditanya lagi, ya Sayyidina Ali, mana yang lebih utama, ilmu atau harta? Dijawab Sayyidina Ali, tentu ilmu lebih mulia daripada harta. Apa dalilnya kalau memang ilmu lebih mulia daripada harta? Mana itu? Oh iya. Sohibul mal yuhasabu yaumal qiyamah. Nah, lo ini dia. Ini dia. Pemilik harta dihisab di hari kiamat. Lo. Dihisab di hari kiamat. Sayyidina Abdurrahman bin Auf aja sahabat itu loh levelnya. Sahabat tuh kalau udah levelnya udah sahabat, udah nggak kebayang deh ibadahnya kayak gimana. Itu aja dia takut karena hartanya banyak, akhirnya diaur-aurin gitu. Saking punya kormanya dibagi-bagiin, yang ada malah jadi duit lagi gitu. Bukannya malah habis, malah bertambah lagi. Nah, yang punya harta nih akan dihisab nih, diminta bertanggung jawabannya nih sama Allah nih. Ini dari mana nih duit nih? Ayo. Dipakai buat apa? Nah, gitu. Dipakai buat apa nih? Duitnya mencarinya halal, dipakainya halal, tetap dihisab. Dapatnya halal, dikeluarin buat yang haram. Apalagi dapatnya haram, dipakai untuk yang haram, lebih-lebih. Nah, jadi dipakainya halal, didapatnya halal, dikeluarkannya juga yang halal, itu akan dihisab. Kalau dapatnya haram dipakai halal gimana? Marah itu mah. Marah. Yang halal aja dihisab. Apalagi haram. Dari haram ke halal. Enggak plus minus ya, enggak. Enggak plus minus. Enggak hukum matematika. Nah, sedangkan wasahibul ilmi yusfa yaumal qiyamah.
akan menjadi memberikan syafaat pada hari kiamat. Memberikan syafaat pada hari kiamat. Fadhahaba bihadzal jawab. Kemudian pergi tuh orang yang tadi tuh ke kelompoknya, bilang, udahlah gagal. Ada aja jawabannya Sayyidina Ali ini. Dan jawabannya semuanya benar-benar bagus dan mantap. Dah, kamu nggak usah pergi lagi deh, bakalan malu. Orang yang keberapa dia? Ke-8 sekarang. Yang ke-8 nih, udah yang ke-8 jangan deh, malu deh, mending balik aja. Thanksin. Tapi masa pasti yang nggak bisa jawab nih, pasti dia kehabisan jawaban. Nah, terus ditanya, ya Sayyidina Ali, apa yang lebih mulia, ilmu atau harta? Tentu yang lebih mulia adalah ilmu. Oke. Apa dalilnya kalau memang ilmu lebih mulia daripada harta? Dijawab, al ilmu yandaris bitulil muqsi wa murur waz zaman wal mal al mal yandaris bitulil muqsi wa mururiz zaman. Sedangkan kalau harta itu ya dengan berjalan dia tuh akan berdiam diri, akan hilang, lenyap karena disimpan lama dan berjalannya waktu. Bikin deh rumah yang sehebat-hebatnya, sehebat-hebatnya rumah, semua sofanya dari Jati. ada tuh apa merek yang itu tuh, Vincenza apa? Ini yang di Sudirman. Sudirman tuh, kalau kita dari arah Pancoran sebelah kiri. Yang satu ini aja udah 10 juta. Iya. Pekannya. Itu sofanya semuanya, perabotan semuanya, jumlahnya sampai ratusan juta. Bikin deh tuh deh rumah yang mewah, sekian mewah. Terus kerannya juga cari yang merek yang termahal, kerannya, terus buat klosetnya, terus pembuangan airnya, semuanya dari merek yang ternama lah. Sampai itu rumah harganya miliaran. Diemin aja udah. Setahun, 2 tahun, 10 tahun, hancur, nggak berbekas, hancur, sehancur-hancurnya. Nah, berjalannya waktu, harta itu dengan didiamkan itu, dengan berjalannya waktu, udah habis, hancur. Itu harta. Wa ilmu la yandaris wala yubla. Sedangkan ilmu tidak seperti itu, tidak akan habis dan tidak akan lenyap. Tidak ada ilmu lenyap tuh dari zaman Rasulullah tuh sampai sekarang. Nggak ada ilmu yang lenyap karena didiamin atau karena berjalan waktu. Dari zaman Rasul sampai sekarang terus ada. Malah sampai sekarang kita masih menikmati ilmu yang 1400 tahun yang lalu. Masih kita nikmatin tuh ilmunya. Fadhahaba, pergi dah tuh orang tuh, malu dia. Orang ke-8 tadi ya? 8, 9? 8 sekarang yang ke-9. Pergi dah tuh orang yang ke-8. Dia ngomong orang 9, udah nggak usah balik, malu kamu nanti, saya aja malu banget. Dibilang begitu, enggak, pasti dia kehabisan jawaban nih, yang ke-9 nih. Kekeh dia maksa. Ya Sayyidina Ali, apa yang lebih utama, ilmu atau harta? Tentu ilmu. Baik. Apa dalilnya kalau engkau mengatakan bahwa ilmu lebih utama dibanding harta? Dijawab oleh Sayyidina Ali. Al-mal yuksil qalbi. Al-mal yuksil qalb. Harta itu membuat hati jadi keras dan hitam. Harta. Ada aja kalau masalah harta itu. Ribut aja, ada aja masalah harta. Segala macam. Itu fakta. Ribut masalah harta membuat hati jadi keras. Permusuhan di sana sini, dari mulai harta waris, padahal harta tinggal terima doang, ribut antara saudara yang sama ini, berantem sama kakeknya, berantem sama pamannya, masalah harta. Akhirnya karena hal itulah keras hatinya karena masalah harta. Jadi hawanya tuh panas. Hawanya ribut, berantem aja segala macam. Ada harta. Padahal kalau setelah dibagi-bagi selesai urusan. Wal ilmu yunawwir qalbi. Sedangkan ilmu itu menerangi hati. Semakin orang belajar ngaji, hatinya semakin tenang. Beda. Orang yang banyak ngaji lebih tenang, lebih santuy. Orang-orang bilang sekarang nggak gerbang-gerubuk. Kenapa? Karena semuanya
berdasarkan keilmuan. Fadhahaba bihadza jawab. Malu itu orang tuh, balik tuh orang ke-9 tadi ya. Yang 9. Hah? Sekarang 10 ya. Pergi yang 9 ngomongnya 10. Dah, cukup. Jangan balik lagi deh. Jangan balik lagi. Enggak, tanggung terakhir nih. Pasti yang terakhir dia udah kepepet, enggak ada jawaban. Menghadaplah dia kepada Sayyidina Ali. Ya Sayyidina Ali, apa yang lebih mulia, harta atau ilmu? Tentu ilmu lebih mulia daripada harta. Baik. Apa jawaban yang terakhir ini? Kata pembesar daripada Khawarij itu. Dijawab oleh Sayyidina Ali, sahibul mal yud'a rububiyah bisababil mal. Pemilik harta biasanya suka dipanggil dengan hartanya. Panggil tuan karena punya harta. Ya bos, karena punya harta. Ngasih 200 perak aja dipanggil bos mau tukang parkir. Makasih bos. Coba kagak ngasih. Kagak ngasih. Sebut kopet. Pet nih orang nih. Dikasih 200, makasih bos. Jadi yang punya harta itu dipanggil karena dia punya harta. Kalau nggak punya harta, jangan harap ketika kita kaya raya punya harta segala macam, orang pada deket, panggil bos, panggil tuan, panggil wan. Setelah nggak punya harta, nggak jauh. Jauh. Berarti identik yang punya harta itu karena dia memiliki harta. Ketika nggak ada harta udah selesai. Wassalam dah. Wayat sahibul ilmi, adapun pemilik ilmu itu digelari biasanya dengan ubudiyah, orang yang suka beribadah, abid, beribadah. Nah, beda tadi dengan yang rububiyah. Dah, pergi yang 10 tuh. Pergi yang 10 tadi dengan jawaban yang semuanya berbeda, kumpul mereka udah nyerah. Kata Sayyidina Ali, "Falau sa'aluni an hadza," kalau kalian nanya sama saya nih, pertanyaan ini nih, la ajabtu, saya akan jawab jawaban yang lain. Madum tuhayan, selama saya hidup. Bayangin, selama saya hidup, setiap hari nanya sama saya kasih jawaban yang berbeda selama saya hidup. Bagaimana nggak pinternya nih Sayyidina Ali? Ada aja jawabannya yang berbeda satu sama lain. Saking sedemikian cerdas dan pinternya Sayyidina Ali, dan saking mulianya antara ilmu, jomplang sekali perbedaan antara ilmu sama harta, sampai Sayyidina Ali mengatakan, selama saya hidup kalau ditanya terus saya pasti ada jawabannya. Jawaban yang berbeda. Jawaban yang berbeda karena saking banyaknya perbedaan antara ilmu sama harta. Akhirnya faja'u wa aslamu kulluhum, dan akhirnya mereka semua pergi, wa aslamu, dan mereka menyerah semuanya. Nyerah. Ya, benar. Sayyidina Ali adalah pintunya ilmu. Segitu Sayyidina Ali. Lagi gimana dengan Rasulullahnya? Gimana Sayyidina Ali? Nah, itulah kelebihan pada ilmu. Makanya dikatakan oleh guru kita Abi, tiada hari tanpa mengaji. Ya ngaji sudah ngaji, walaupun hanya sebentar. Apalagi yang kita pakai ini kitab Usburiyah. Tiap hari ada cerita-cerita, kisah-kisah. Wallahu a'lam. Kita cukupkan pengajian kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.